الشيطان الرجيم. Ketika Allah ciptakan surga Aden, surga Adennya surga level di atas, di bawah surga Firdaus. Ketika Allah ciptakan surga Aden, Allah panggil Jibril, hai Jibril, labbaik ya Allah, coba kau cek surga Aden, aku baru surga Aden. Maka Jibril dengan 500 sayapnya, timur barat tertutup. Sekali kepak nih, ibarat naik Honda sekali gas ini 500 tahun perjalanan, kecepatan gitu. Maka berkeliling surga Aden, terus berkeliling sampai suatu ketika ketemulah dengan bidadari-bidadari bermata jeli, indah. Tapi dai-dainya Allah menjadi ratunya bidadari. Maka ketika melihat bidadari-bidadari, tersenyumlah Jibril. Maka ketika tersenyum Jibril dibalas dengan senyuman sama para bidadari tadi. Maka ketika bidadari tersenyum tadi, terlihat giginya bidadari tadi. Karena telah giginya memancarkan nur dari giginya bidadari, sehingga dikatakan berubah aroma surga, warna surga begitu. Ini surga Aden, bukan surga kaleng-kaleng. Sementara surga yang paling kecil 10 kali dunia ini luasnya. Yang terendah 10 dunia bukan 10 kali bumi, 10 kali jagat raya ini luas. Itu surga Aden. Tersenyum terlihat gigi berubah warna surga Aden tadi. Maka takjublah Jibril tadi melihat nur dari gigi bidadari, dia menyangka ini nurnya Allah. Maka seketika spontan Jibril sujud kepada bidadari tadi. Sujud langsung. Maka apa kata bidadari? Wahai makhluk yang Allah percaya, angkatlah kepalamu, kata para bidadari. Maka baru diangkat kepala Jibril tadi. Dilihatlah wajah bidadari. Subhanallah, katanya takjub. Maha suci zat yang telah menciptakan engkau, katanya. Wahai makhluk yang Allah percaya, tahukah engkau untuk siapa kami diciptakan Allah? Menggeleng Jibril tadi. Maka bidadari sampaikan, ketahuilah Jibril, sesungguhnya kami diciptakan Allah untuk hamba-hamba Allah yang ketika di dunia dia lebih memilih ridhonya Allah daripada mengumbar hawa nafsu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa qala aidan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqamu ahadikum fi sabilillah sa'atan khairul lakum min amalihi umuruhu fi ahlihi. Wa qala aidan masalul mujahidina fi sabilillah kamasalil sha'imil qa'imil qaniti bi ayatillah la yaqturu min shaumin wala sadaqatin hatta yarji'al mujahidu fi ahlihi. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah pergunakan diri, harta, waktu, masa kita ini untuk buat perjuangan agama di akhir zaman. Perjuangan sebagaimana yang pernah dibuat oleh para kekasih-kekasihnya Allah. 124.000 para kekasih-kekasihnya Allah telah buat kerja ini. Bagaimana jumpa manusia, kenalkan manusia kepada Allah. Ini kerja para anbiya alaihissalatu wassalam.
Ini kata orang tua kita, kerja yang paling besar, kerja yang paling mulia, kerja yang paling tinggi yang pernah ada di permukaan bumi ini. Maka begitu besar mulianya kerja ini, maka dahulu Allah berikan kepada orang spesial. Orang-orang mulia pula yang Allah telah berikan kerja ini. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi, para anbiya alaihissalatu wassalam. Dalam hadis yang sahih dikatakan 124.000 para nabi telah dihantar ke dunia ini. Kerjanya jumpa manusia, kenalkan manusia kepada Allah. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mencipta. Selain daripada Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan apa-apa yang ada di antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan, bintang, planet-planet. Kata alim ulama, planet yang sebesar bumi, bahkan lebih besar pada bumi ini, miliaran jumlahnya. Semua diciptakan oleh Allah SWT. Dan ingat, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, jagat raya beserta isinya, bukanlah batas daripada kehebatan Allah SWT. Karena Allah, maunya Allah 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kalau Allah berkehendak 10 juta lapis langit pun Allah mampu. Dengan kun fayakunnya Allah SWT. Kemudian setelah seluruhnya Allah ciptakan, Allah pula yang memeliharanya. Semua dalam pemeliharaan Allah SWT. Setelah Allah pelihara, Allah cipta, Allah pula yang menjamin rezekinya. Namun dari seluruh penciptaan Allah ini, semuanya Allah ciptakan, dikhususkan, dialamatkan untuk kita yang namanya manusia. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia aku ciptakan untuk kalian manusia, khusus dialamatkan. Untuk yang lain secara umumnya. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Namun ingat, kalian aku ciptakan bukan untuk dunia, tapi kita diciptakan Allah untuk negeri akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Maka kata alim ulama, ada 3 jenis kenikmatan. Dari seluruh kenikmatan ini ada 3 jenis macam kenikmatan yang ada di muka bumi. Yang pertama, nikmat dunia. Ini nikmat yang paling rendah. Nikmat dunia ini kepada seluruh manusia Allah berikan. Apa ini dunia? Harta, benda, sawah, ladang, kebun, kedai, duit, piti, kata orang awam. Semua Allah berikan kepada seluruh manusia, baik manusia yang taat atau sebaliknya manusia yang bejat. Bahkan kepada manusia yang enggak ngakuin Allah pun Allah berikan. Bahkan lebih banyak pula kepada mereka Allah berikan ini. Orang-orang yang tak kenal Allah, hari-hari maksiat, bandar-bandar narkoba nih. Kemungkinan 9 naga nih yang kafir lebih banyak untuk mereka. Maka ini nikmat paling rendah. Setelah itu, apa lagi nikmat yang selanjutnya? Nikmat yang kedua adalah nikmat kesehatan. Maka nikmat sehat ini Allah berikan kepada semuanya juga. Kepada yang taat ataupun yang bejat, kepada yang ngakuin Allah ataupun yang sama sekali tak ngakuin Allah, kepada ateis, kepada Zionis Israel, Allah berikan kepada mereka, kepada penyembah berhala, kepada para penyembah tepekong itu, Allah berikan juga kepada mereka. Bahkan ketika Maulana Sa'ad Damat Barakatuh menafsirkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, maka dikatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi Maha Pengasih ini kepada seluruhnya Allah berikan dunia ini. Namun kepada yang penyayang ini kepada orang-orang yang pilihan Allah SWT. Maka nikmat yang kedua adalah nikmat kesehatan. Ini lebih tinggi daripada nikmat dunia tadi. Orang bersedia mengorbankan harta dunia benda dia tadi demi untuk mendapatkan kesehatan. Untuk berobat supaya sehat, dia bersiap untuk menjual hartanya.
motornya, mobilnya, sawah ladangnya, agar dia bisa sehat. Kemudian nikmat yang ketiga adalah nikmat hidup. Nikmat hidup di atas daripada nikmat kesehatan tadi. Yang keempat ada lagi, bukan tiga, ada empat. Nanti yang kelima ada nikmat untuk akhir zaman. Yang kelima ini nikmat agama. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan Allah. Ini sayangnya Allah. Kasih sayangnya Allah adalah nikmat agama. Kemudian nikmat yang kelima, ini Allah berikan kepada umat akhir zaman. Umat akhir zaman ini dicemburui oleh nabi-nabi terdahulu. Bahkan nabi-nabi terdahulu berdoa kepada Allah, ya Allah, Allah telah ceritakan bagaimana kemuliaan nabi akhir zaman dan umat akhir zaman. Maka nabi-nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah kami sebagai nabi akhir zaman. Maka Allah berfirman, nabi akhir zaman sudah aku persiapkan. Apa kata nabi, para nabi selanjutnya? Maka kalaupun kami tidak bisa jadi nabi akhir zaman, maka jadikanlah kami menjadi umat akhir zaman. Maka Nabi Musa, termasuk Nabi Ulul Azmi, berdoa seperti itu. Di sini bukan berarti kita lebih mulia daripada Nabi, tapi ada kemuliaan umat akhir zaman ini yang dicemburu oleh para nabi-nabi. Maka Nabi Musa ini dikabulkan Allah, tidak jadi umat akhir zaman, tapi dia diabadikan di akhir zaman ini. Namanya disebut sama Allah, ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Musa ini paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan setiap suratnya ada cerita tentang Nabi Yunus. Setiap juz ada cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim begitu juga. Allah tak kabulkan jadi umat akhir zaman, tapi Allah beri dia untuk disebut namanya, dimuliakan di akhir zaman. Ketika sholat ini kita sebut nama Nabi Ibrahim. Dan satu-satunya Nabi yang Allah kabulkan menjadi umat akhir zaman adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam hari ini Allah angkat ke langit. Tapi nanti di akhir zaman ketika Dajjal turun, maka Nabi Isa juga turun. Maka ada tugas Nabi Isa nanti di akhir zaman ini, ada 5 kurang lebih. Yang pertama, menghancurkan salib-salib. Ini jangan pahami secara tekstual hadis ini. Menghancurkan salib-salib di sini kata ulama menyalahkan tentang keagama Kristen. Maka berubah salib-salib menjadi masjid nanti. Hari ini tugas Nabi Isa sudah diangsur. Oleh siapa? Oleh pekerja-pekerja dakwah akhir zaman. Hari ini hari asbab pergerakan dakwah tabligh. Maka hari ini sudah ribuan gereja berubah menjadi masjid. Banyak orang yang komplain, ini bukan kerja dakwah tabligh saja. Maka dunia darul asbab. Tidak mungkinlah karena kita yang berdiam diri di sini hidayah tersebar. Sebagaimana dahulu Nabi para sahabat membawa agama ini dengan perjuangan, dengan mujahadah. Maka di akhir zaman ini dijanjikan Nabi akan ada satu kebangkitan lagi agama, satu khilafah. Tapi khilafah ini bangkit tidak bisa dengan simbol-simbol, semboyan-semboyan, khilafah, pamflet-pamflet, nggak bisa. Sebagaimana kata Imam Malik rahmatullah alaih, tidak akan pernah menjadi baik umat akhir zaman, tidak akan pernah baik bangkit kecuali memperbaiki sebagaimana umat terdahulu perbaiki agama dengan dakwah tabligh, khuruj fisabilillah, pengorbanan dakwah tabligh. Maka hari ini sudah ribuan gereja berubah menjadi masjid, dan ini menjadi kegalauan daripada Yahudi, Nasrani dan munafik. Hanya ini nggak diekspos. Kalau diekspos mungkin lebih dahsyat lagi. Cuma tetap tembus dia di media sosial, tetap bocor, tetap di-share. Hari ini terjadi dakwah di jalanan, perdebatan, maka sudah mulai terbuka nanti. Kebenaran yang mereka tutup-tutupi secara perlahan sudah mulai terbuka. Maka benar nanti dijanjikan nanti seluruhnya termasuk orang Nasrani akan masuk kepada Islam. Ketika turun Nabi Isa, orang akan kembali kepada Islam. Yang kedua, mengatakan bahwa dia bukan anak Tuhan, bahwa dia bukan Tuhan dan dia bukan anak Tuhan. Kemudian memburu-buru babi dan menegakkan keadilan. Nih,
Maka ini kecemburuan nabi-nabi terdahulu menjadi akhir zaman. Turun ketika Dajjal turun bersama Imam Mahdi. Maka ketika itu sholat, maka Imam Mahdi tahu bahwa ini Nabi Isa. Maka ketika mau sholat dipersilakan oleh Imam Mahdi supaya menjadi imam Nabi Isa. Maka Nabi Isa tolak. Tidak, saya turun bukan sebagai Nabi tapi sebagai umat akhir zaman. Silakan Imam Mahdi menjadi imam. Maka Imam Mahdi ini menjadi Amirul Mukminin, pemimpinnya umat akhir zaman. Maka ini kemuliaan umat akhir zaman. Karena apa? Tugas kenabian diberikan kepada kita ini. Bahkan dikatakan diharamkan surga dimasuki oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Begini kemuliaannya. Bahkan dikatakan diharamkan surga dimasuki oleh umat terdahulu sebelum umat Rasulullah SAW masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Begini diantara kemuliaannya. Karena apa? Karena umat akhir zaman di samping dia diperintahkan untuk ibadah, dia juga diberikan tanggung jawab dakwah. Disinilah kemuliaan umat akhir zaman. Kalau umat terdahulu, nabinya saja yang buat dakwah, umatnya cuma sekedar ibadah. Dianalogikan, ditafsirkan seperti satu orang lomba lari. Yang satu start duluan, tapi berlari 10 km, berlari dengan satu kaki dia. Maka bagaimana kekuatan satu kaki? Orang Medan bilang engklek larinya. Lomba lari 10K, start duluan tapi larinya engklek. Umat akhir zaman ini berlari start belakangan tapi berlari dengan dua kaki. Walaupun start belakangan, finishnya duluan. Karena apa? Umat yang terdahulu ini masuk surga dengan satu amalan saja, dengan ibadah saja. Sedangkan umat akhir zaman dengan dua amalan, dengan dakwah, dengan ibadah. Maka duluan masuk surga Allah Ta'ala. Bapak Ibu Allah Ta'ala, bersyukurlah kita kepada Allah SWT. Hari ini Allah kenalkan dengan kerja dakwah, kerja nubuah. Bersyukur juga kita hari ini. Bersyukur, beruntunglah satu orang hamba yang ketika bertambah umurnya, bertambah usianya, bertambah pula ketaatannya kepada Allah SWT. Inilah keuntungan yang sebenarnya. Ini nikmat yang sebenarnya. Beruntung, bersyukur satu orang hamba yang ketika bertambah umur usianya, semakin cinta pula dia dengan negeri akhirat. Semakin cinta dengan negeri akhirat. Semakin buat persiapan dia bahwa dia akan jumpa dengan Allah. Dan dia tahu ketika jumpa dengan Allah, ini cuma dua kemungkinan yang akan dia jumpai nanti. Jumpa dalam keadaan ridho atau keadaan murka. Namun sebaliknya, berugi, bahaya ketika satu orang hamba bertambah umurnya, bertambah usianya, bertambah pula kemaksiatannya kepada Allah Ta'ala, bertambah cinta pula dengan dunia ini. Maka hari ini kita dikenalkan kerja nubuah. Ini kemuliaan yang besar, kemuliaan yang paling tinggi, anugerah terbesar. Bahkan sering dibayangkan, kalaulah kita mau mensyukuri dengan dipilihnya kita sebagai kerja dakwah ini, dikenalkan dengan kerja nubuah, mensyukurinya dengan sujud kita. Dari pertama kita dikenalkan dengan kerja dakwah, sujud kita, sampai hari kiamat belum terbalas kenikmatan ini. Makanya mesti kita sadari, hari ini di akhir zaman ini, tanggung jawab agama yang di pundak-pundak kita hari ini. Kemana? Kenapa hari ini semakin keadaan kacau? Ini sudah diwanti-wanti sama Masya. Dahulu lagi, 10 tahun yang lalu kurang lebih, Masya sudah cek bagaimana amalan inti kolimakomi kita. Maka Masya sudah beritahu, kalau begini cara kalian buat kerja dakwah ini, negeri kalian dalam keadaan bahaya. Maka hari ini kita lihat keadaan. Siapa yang mau kita salahkan? Jangan salahkan pemimpin, salahkan kita yang gak sungguh-sungguh buat kerja ini. Orang Islam ini, khususnya orang dakwah ini, ibarat satu bis, naik bis. Penumpangnya ini orang-orang awam, supirnya ini dai. Walaupun penumpangnya ratusan orang, ngantuk, tidur semuanya, tapi supir yang satu tadi masih terjaga, maka selamat bis ini. Sebaliknya, ketika supirnya tadi ngantuk, walaupun penumpangnya semua terjaga,
Beritahu hati-hati Pir, makanya alamat masuk jurang. Maka hari ini sopirnya dunia ini adalah orang-orang dakwah. Bagaimana keadaan hari ini bergantung kepada kita. Kita lihat sendiri bagaimana penurunan kerja. Intikoli tak pernah terpenuhi, makomi pun terjadi penurunan. Maka kita hari ini sama-sama menjadi kerisauan kita ini. Saya dengar bayan di Inang Baris Medan, kurang lebih tahun 2010. Ini jur Kudama, jur orang-orang lama. Saya belum orang lama waktu itu, masih 3 hari. Tapi saya nyusup, karena kepingin betul ikut, saya ikut. Naik mobil Bang Andi, Damai Langgeng, sedan tua. Dia pun luar biasa sabarnya naik mobil ini. Tak berapa hari baru sampai ke Medan itu. Lambat kali. Jadi saya dengar baik ketika itu, dia bilang, ketika itu memang banyak orang dakwah. Jadi hari ini orang dakwah diperumpamakan seperti satu bis juga katanya. Satu bis yang syarat penumpang. Penumpangnya penuh, namun bis dalam keadaan mogok. Maka supir perintahkan, silakan turun penumpang 5 orang, bantu dorong. Kemungkinan bis ini bisa maju nanti kalau didorong. Setelah turun 5 orang, dicoba dorong, nggak bergerak mobil ini. Maka heran, oke tambahlah 10 lagi, 15 orang bantu dorong. Yang lain dari atas. Ketika didorong 15 orang, mobil nggak bergerak juga. Heran supir. Turun separuh penumpang, bantu dorong nih. Turun separuh penumpang, didorong nggak bergerak juga bis. Akhirnya turunlah semua penumpang, bantu dorong. Begitu turun semua penumpang, didorong nggak bergerak juga. Akhirnya bis, supir turun. Hitung, 1, 2, 3 nggak bergerak. Ditengok sama supir tadi. Rupanya penumpang ini nempelkan tangannya di bis tadi. Yang dorong 3 orang, yang berkeringat 3 orang. Yang kan nggak bergerak di sini. Maka begini tamsilnya kata Mas ini. Beginilah kerja dakwah tabligh ini. Sudah banyak kita dalam tabligh ini. Tapi yang bersungguh-sungguh buat kerja ini cuma 1, 2, 3 orang. Maka pergerakan tabligh nggak bisa berjalan. Jangan di tempat. Maka kita hari ini bagaimana kita mau jadi orang yang 3 orang tadi lah. Biar bertambah banyak, biar bergerak. Ini akhir zaman. Keadaan ke depan tidak akan semakin baik. Kezaliman akan meningkat terus sampai kepada puncaknya. Sebelum tumbang 1924 bangkit kerja nubuah yang dibuat Nabi para sahabat, yang persis dibuat Nabi para sahabat, berdakwah dengan harta dan diri. 1925 Syekh Abdul Wahab Al-Wahabi masuk ke negeri Arab, terbentuk negara Saudi bersama Inggris disokong, anti zuriat Nabi, anti para habib, anti mazhab. Ini mereka menguasai tanah haram sekarang. Dan ini masa terlama. Dahulu pernah terjadi pergantian masuk paham luar Al-Sunnah wal Jamaah, tapi nggak berapa lama masuk lagi. Tapi ini terlama. 1925 khilafah Turki Utsmani tumbang. 1925 kata Nabi dalam satu hadis katakan, setiap 100 tahun Allah akan lahirkan mujadid. Mujadid nama pembaharu Islam. Setiap 100 tahun meninggal Allah gantikan lagi. Yang pertama siapa kata ulama? Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab. Setelah masa sahabat. Ketika itu damai keadaan. Bahkan dikatakan serigala sama domba bisa makan satu nampan. Tak ada terjadi kekacauan. Yang kedua siapa? Imam Idris As-Syafi'i. Dunia dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Dan di akhir zaman kata ulama, mujadid akhir zaman lah muala ilyas rahmatun alaih. Asbab kerja dakwah tabligh hari ini orang kembali kepada sunnah, hidup agama, jubah bersorban. Saya saja heran. Bisa begini saya dibuat Allah nih. Di lingkungan asrama, bersorban. Inilah kita lagi kerja ini. Mana tak terbayangkan bercadar istri. Allah rubah saja dengan dakwah tabligh ini. Kalau Allah nggak kenal akan menjadi tabligh, di mana sekarang kita? Tahap apa kerja kita ini? Maka ini kita perlu syukuri bahwa kerja ini akan merubah nih keadaan. Kita nggak bisa melawan Yahudi Israel dengan teknologi, nggak sanggup, nggak mampu kita. Mereka pintar-pintar. Ketika bayan di Al-Falah,
Dr. Harrison Nadir almarhum, semoga Allah lapangkan kubur almarhum. Mereka tak pernah takut dengan jumlah orang Islam, walaupun berjuta-juta banyaknya. Berdemo 10 juta tak takut mereka. Kapan mereka takut? Dalam kitab Yahwi dikatakan, mereka takut dengan Islam ketika sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Baru mereka gentar. Kira-kira kapan sholat subuh seperti sholat Jumat? Kalau kita mansur dalam agama ini, maka inilah kerjanya. Dakwah tabligh inilah yang akan membuat masjid seperti sholat Jumat. Tapi ujian banyak. Memang kerja dakwah ini sunatullahnya akan ada ujian, akan ada tantangan. Pertama dari keluarga, terus kampung, bahkan saudara yang nggak tahu tak dari mana-mana nelpon, kau udah ikut ini gua ya, udah ikut aliran ini gak ya, takut. Tapi buat kerja terus. Semua ini, apapun yang Allah datangkan, sesungguhnya dunia ini berkhidmat kepada dai. Semua berkhidmat untuk membentuk sifat keimanan dai. Datang orang menghujat supaya jangan ada sombong. Maka ini kerjaan ini dibuat disungguh-sungguh, dibuat sungguh-sungguh. Mesti kerja ini bekerja berjemaah, sama-sama. Tugas tanggung jawab agama ini sama-sama, perempuan laki-laki sama ini. Maka kemuliaan kita hanya kerja dakwah tabligh sebagaimana sering disampaikan ayat-ayat Al-Imran 110 ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena umat yang terbaik yang dikhurujkan untuk manusia, dikeluarkan untuk manusia. Umat terbaik ini siapa? Perempuan dan laki-laki. Maka tugas tanggung jawab agama ini ada dalam diri laki-laki dan perempuan. Saya pernah dengan mudzakarah jemaah Yordan ketika gerak di Gobah, di Masjid Muawanah kalau nggak salah. Dia bilang, perempuan mesti dilibatkan dalam kerja dakwah. Karena apa? Karena wanita-wanita ini ada sifat-sifat kenabian dalam diri mereka. Wanita kalau punya keinginan dia sabar. Dia tahan menahan selera tadi. Kalau dia punya sampai keinginan dia terkabulkan. Kemudian wanita ini mudah menangis, punya sifat kasih sayang. Ini katanya, ini sifat-sifat kenabian. Memang Nabi tak ada di kaum wanita, tapi Nabi rata-rata semuanya lahir daripada rahimnya wanita. Maka bila ini kita laki-laki bisa memanfaatkan potensi kenabian yang ada dalam diri istri-istri kita, maka katanya kita buat dakwah ini didampingi dengan seorang Nabi dalam petik. Nabi akan menemani kita dalam tanda petik sifat kenabian. Maka dikatakan doa wanita soleh ini makbul. Bahkan dikatakan sering kita dengar bayan, satu orang wanita soleha lebih baik daripada 7 kali wali Allah. Cuma hari ini karena kita kurang paham, karena kita malas laki-laki ini, kita sibukkan istri-istri kita ini dengan perkara-perkara dunia tadi, sehingga tak bertenaga lagi dia untuk memanfaatkan doa dia tadi. Tak bisa bangun malam lagi. Maka hari ini mesti sama-sama kita introspeksi diri. Wanita ini kalau dimanfaatkan untuk dunia selesai. Bahkan sering dikatakan baiknya negara ini bila baik wanitanya, rusak negara ini maka karena rusak wanitanya. Dahulu kisah di zaman Nabi Musa nih, Pak. Bagaimana peran wanita ini berbahaya. Kalau dia tidak dimanfaatkan untuk agama berbahaya. Zaman Nabi Musa ada namanya ulama terkenal, bahkan ditulis di Al-Quran. Bal'am bin Bawro. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar sama Fir'aun, maka Nabi Musa ini pergi ke arah Palestina. Nah, ada namanya negeri Kan'an. Negeri Kan'an ini hiduplah penguasa-penguasa zalim, tidak suka dengan agama. Raja zalim, penguasa zalim di negeri Kan'an. Di negeri Kan'an ini satu ulama hidup di situ. Namanya Bal'am bin Bawro. Bal'am bin Bawro ini ulama, alim, ahli ibadah. Bahkan murid-muridnya ribuan, puluhan ribu. Bila Bal'am ini berdoa, terbuka pintu langit. Kata alim ulama, doa Bal'am tidak ada ditolak, semuanya dikabulkan Allah SWT. Karena apa? Karena Bal'am ini menguasai ilmu Ismul A'zam. Dia tahu nama-nama Allah yang paling agung.
Dan kita orang Islam, umat akhir zaman ini, Ismul Azam kita ini kata ulama siapa? Apa namanya ini? Ismul Azam ini. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka ketika berdoa jangan sampai lupa ya Allah atau Al-Hayyu ya Hayyu ya Qayyum. Maka doa kita insya Allah makbul. Maka ketika Nabi Musa mau ke negeri Kan'an, terdengarlah sama penguasa-penguasa zalim tadi. Maka risau, takut mereka. Beginilah kalau orang zalim ketika orang-orang baik datang ke negeri mereka. Mereka merasa terusik. Maka mereka bermusyawarah bagaimana cara menghadang Musa ini supaya jangan sampai ke negeri mereka. Maka mereka bermusyawarah sama sepakat mereka jumpai Bal'am tadi. Supaya Bal'am minta supaya didoakan Nabi Musa jangan sampai ke negeri kita. Maka bermusyawarah para penguasa zalim, dikumpulkanlah harta yang banyak. Harta istana disiapkan. Ngadulah kepada Bal'am, hai Bal'am, tolonglah doa. Ini Musa beserta pengungsi ini yang kabur ini mau datang ke negeri, mau menjajah negeri kita. Tolong kau doa supaya dia tak sampai ke sini. Maka Musa tak berani, saya tak berani. Saya ini siapa? Dia ini Nabi Musa. Saya nggak berani. Dirayu tak mau dia. Akhirnya pulang penguasa zalim dari, tapi nggak putus asa. Mereka bermusyawarah kembali. Akhirnya mereka punya ide bahwa karena si Bal'am nggak mau, mereka jumpai istrinya Bal'am tadi. Jumpai istri Bal'am, sampaikan, tunjukkan harta yang banyak, yang tak terbayang. Biasalah ulama berapalah harta dia. Ditunjukkan harta yang banyak, perhiasan, tergodalah istri Bal'am tadi. Maka istri Bal'am datang kepada suaminya. Dua suamiku, doalah sekali ini aja. Nah, itu dia rayuan wanita nih. Bahaya nih seperti mana bayan Pak Profesor kemarin. 1-2 kata selesai nih. Karbun jos tak jadi berangkat. Maka dia rayu Bal'am, tolonglah doa sekali. Habis itu kita tobat katanya. Dia kira hidayah dia yang punya. Maka Bal'am tak mau menolak, takut. Rayu Bal'am, kalaupun kau tak mau doa, biarlah aku doa, kau yang ngaminkan katanya. Akhirnya tergiur karena wanita. Akhirnya doa dan doa ini dia pergi ke suatu tempat. Nabi Musa ini di Bukit Husban namanya. Bukit Husban ini memanjang dari Mesir ke Palestina, panjang. Doa di suatu tempat yang diyakini doa di tempatnya makbul. Maka berdoa. Anehnya ketika berdoa tadi, lidahnya terbalik-balik. Niat dia mendoakan supaya Nabi Musa dihancurkan, tapi terbalik lidahnya. Dengan izin Allah. Dan penguasa zalim mengikuti, kok begini jadinya. Terbalik, harusnya mendoakan kebaikan untuk orang-orang Kan'an tadi, tapi sebaliknya kehancuran. Maka risau itu. Kok begini Bapak doanya? Aku pun nggak tahu nih kita malam. Tiba-tiba lidahku seperti itu. Maka sebab doa ini Nabi Musa tersesat 40 hari 40 malam atau 40 tahun, saya lupa. Maka tersesat, akhirnya musyawarah, tak hilang akal. Setan pun bantu ide. Akhirnya kita kumpulkan, muncullah ide, dikumpulkan wanita Kan'an. Perempuan cantik, anak-anak Kan'an dikumpulkan, diajari untuk merayu para pengungsi. Nabi Musa beserta pengungsinya. Maka dikumpulkanlah orang Arab, hidung macam-macam, diajar rayu-rayu, berpakaian seksi, datang bergerak ke kemah, ke pengungsian Nabi Musa tadi. Ke pengungsian datang dirayu. Mereka nggak kenal dengan Musa. Akhirnya ada salah satu orang yang dipercaya Nabi Musa, termasuk kepala suku, yang pilih Nabi Musa. Tergoda dengan wanita cantik tadi, wanita Kan'an tadi. Tapi dia nggak mau langsung, dia jumpa kepada Musa, saya ada wanita ini, saya mau berzina, saya mau beritahu kau nih, kalau mereka izin mungkin kau tak izinkan. Ya tak boleh nih, ini zina, ini berbahaya. Sekali ini saya nggak mau taat Musa. Akhirnya pergi berzina tadi. Satu orang kepala suku, termasuk pilihan Musa. Maka ketika berzina tadi, maka para pengungsi rombongan Musa dikasih wabah penyakit taun.
Maka Musa heran, apa ini masalah kok bisa datang wabah penyakit? Maka akhirnya Nabi Musa berdoa kepada ya Allah, minta petunjuk sama Allah. Maka datang bisikan, diberitahu kepada Musa bahwa ada salah satu umatmu sudah berbuat zina. Maka ketika itu dipanggillah orang al-bojonya dari orangnya Nabi Musa ini. Termasuk orang pilihan, termasuk orang terkuat ketika itu. Maka diperintahkan supaya di-sweeping. Maka al-bojo ini membawa belembing, tombak besar, tinggi besar orangnya, yang terkuat lah. Maka dia periksa ke tenda-tenda, dia periksa siapa yang berzina dari ini. Akhirnya ketemu, karena Allah ketemu tadi. Orangnya Nabi Musa sedang berzina dengan wanita Kan'an. Maka seketika langsung ditombak sama al-bojo tadi, tembus, tembus diangkat sama dia, dibawa ke tengah-tengah perkemahan. Maka berkumpullah semua ketika diangkat. Maka dia bilang sama al-bojo tadi, Allahumma haza jaza min asal. Ya Allah, ditunjukkan sama semua pengungsi tadi, inilah balasan yang pantas kepada orang yang bermaksiat kepadamu. Maka jadi tontonan. Maka seketika itu wabah pun hilang. Dan akhirnya Bal'am pun rugi dunia dan akhirat. Harta dia tak dapat, akhirnya pun dia pun dicabut ilmu agamanya dari Allah, sama Allah. Ketika meninggal dunia ini, Bal'am ini lidahnya terjulur seperti anjing. Mati dalam kesesatan. Puluhan ratusan tahun dia taat kepada Allah. Kata alim ulama, sudah satu langkah kakinya di surga Allah. Tapi karena wanita tadi tertarik ke nerakanya Allah. Maka hari ini kita mau libatkan istri-istri kita nih buat kerja dakwah tabligh supaya ini keadaan berubah. Maka ini kemuliaan nih, maka kita jaga luar biasa. Menyesal nanti di akhirat. Nanti diceritakan bagaimana dahsyatnya akhirat, diceritakan ngeri. Walau tara izil mujrimina naqisrum inda rabbihim. Alangkah ngerinya ketika dikumpulkan para pendosa di padang mahsyar di hadapan Allah Ta'ala, tertunduk takut, dan mereka berkata, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Rabbana, ya Tuhan kami sudah lihat apa yang diberikan Allah, azab, teriakan pendosa yang diazab oleh Allah Ta'ala. Mendengar, melihat, maka minta kembalikan ke dunia, kami mau beramal soleh. Bisa nggak lagi? Nggak bisa. Bahkan dikatakan walaupun kita menangis darah sebanyak lautan, kita tidak akan bisa kembali ke dunia. Penyesalan kita tidak ada gunanya. Kita hari ini sudah di dunia, kita sudah mendengar cerita ini, bahwa menyesal semua orang dikubur tadi. Menyesal minta kembalikan ke dunia nggak bisa. Maka Allah firmankan, kalau nggak salah surah Al-Hadid, Allah jawab orang yang menyesal dikubur tadi, minta kembali ke dunia, kata Allah, alam ya'tikum nadir, kata Allah. Apakah tidak ada dahulu ketika di dunia orang yang telah memberi peringatan kepadamu? Atau istilah kita nih, apa belum ada orang yang datang ke rumah kamu ngusuli kau untuk berangkat? Nah, sudah datang, kita yang tak mau. Maka ini jadi pelajaran bagi kita nih, Pak. Maka ini kerja ini gerak menggerakkan. Ini semakin ke depan mesti kencangkan. Zaman fitnah sudah masuk, Pak, sekarang. Sudah zaman fitnah kita hidup. Kita nggak tahu mana benar salah sekarang. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Maka nggak ada pilihan, kita mesti banyak istighfar, mesti banyak buat kerja dakwah. Dakwah inilah amalan iman. Dengan dakwah ini Allah akan perbaiki keadaan. Tak ada cara lain. Cuma dengan buat dakwah Allah akan berubahkan keadaan. Dan janji Allah, dengan pengorbanan Allah janjikan kesempurnaan iman. Lan talalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebajikan sempurna. Kata alim ulama, agama kalian tidak akan pernah sempurna sebelum kalian menafkahkan apa yang kalian cintai. Maka berat enggak? Ya beratlah keluar jalan Allah nih. Karena apa? Fadilahnya luar biasa. Maka kaidah agama ini bergantung berat tidaknya kita amal agama. Kalau semakin berat dia, maka semakin tinggi nilai pahalanya. Semakin besar, ngeri pahalanya nih, Pak. Sering kita dengarkan, lagat watun fi sabilillah, awrahatun khairum minad dunya wa fiha. Sepagi atau sepetang,
Keluar jalan Allah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya bukan mobil mewah, rumah. Ini 11 ayatnya ada nilainya. Bukan ini. Terus amalan orang-orang soleh. Bahkan dikatakan maqamu ahadukum fi sabilillah sa'atan khairun lakum min amalihi umurahu fi ahlihi. Berdirinya salah seorang di antara kalian sesaat. Nah. Sesaat berapa lama nih, Pak? Satu perahan susu. Cepat. Berdirinya salah seorang di antara kalian sesaat di jalan Allah, ini lebih baik baginya daripada beribadah seumur hidup di tengah-tengah keluarganya. Bahkan kalau mau diperumpamakan dalam hadis dikatakan, masalul mujahidina fi sabilillah, perumpamaan orang berjuang di Allah seperti satu orang. Masalul mujahidina fi sabilillah kama salil sha'imil qa'imil qaniti bi ayatillah. La yaftaru min shaumin wala shadaqatin hatta yarja'al mujahidu fi ahlihi. Perumpamaan orang berjuang Allah seperti satu orang yang senantiasa berpuasa tak pernah buka-buka nih, Pak. Puasa terus 4 bulan puasa tak buka-buka siang dan malam. Kalau mau diperumpamakan. Kemudian bersedekah, sholat malam, tak ada istirahat, tak ada makan-makan. Kemudian tak pernah tunduk kepada ayat Allah dikatakan. Kemudian tak pernah jemu berpuasa lagi terus menerus. Tidak ada kerja lain, ibadah terus sampai orang yang berjuang tadi kembali ke tengah-tengah keluarganya. Inilah kalau mau diperumpamakan. Maka begitu dahsyat besarnya ganjarannya, maka berat pula Allah mengamalkannya. Maka ini kerja pilihan. Maka tak ada cara lain merubah keadaan seperti ini. Maka hari ini, kenapa hari ini kita banyak masalah? Masalah kita sebenarnya bukan masalah dunia, masalah anak, istri, ini masalah biasa ini. Masalah kita dengan Allah. Kita belum betul loyal kita kepada Allah. Belum betul taat kita kepada Allah. Allah betul-betul luar biasa sayang sama kita. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu tijahaka. Jagalah Allah, kata Allah. Insya Allah jaga kalian. Jaga Allah, jaga perintah-perintah Allah. Maka nggak ada cara lain, Pak. Hari ini bagaimana nih keadaan tanggung jawab agama sama kita hari ini? Maka nggak ada cara lain, kita mesti azam, niat sungguh-sungguh, sholat hajat satu hari jangan sampai lupa. Apa hajat kita? Supaya istiqomah dan kerja dakwah. Kemudian luruskan niat. Apapun amal kita, sehebat apapun, kalau niat kita salah, maka nggak akan sampai kepada Allah Taala. Tidak akan sampai kepada Allah Taala. Maka luar biasa ganjarannya. Nah tadi Pak Juandi cerita surga. Ini saya akan cerita surga sedikit. Ketika Allah ciptakan surga Aden. Surga Adennya surga level di atas, di bawah surga Firdaus. Ketika Allah ciptakan surga Aden, Allah panggil Jibril. Hai Jibril, labbaik ya Allah. Coba kau cek surga Aden ini. Aku baru cerita surga Aden. Maka Jibril dengan 500 sayapnya, timur barat tertutup. Sekali kepak nih, ibarat naik Honda sekali gas ini 500 tahun perjalanan. Kecepatannya tadi. Maka berkeliling surga Aden, terus berkeliling tak sampai-sampai. Sampai suatu ketika ketemulah dengan bidadari-bidadari bermata jeli, indah. Tapi dai-dainya Allah menjadi ratunya bidadari. Maka ketika melihat bidadari-bidadari, tersenyumlah Jibril. Maka ketika tersenyum Jibril dibalas dengan senyuman sama para bidadari tadi. Maka ketika bidadari tersenyum tadi, terlihat giginya bidadari tadi. Karena telah giginya memancarkan nur dari giginya bidadari, sehingga dikatakan berubah aroma surga, warna surga itu. Ini surga Aden, bukan surga kaleng-kaleng. Sementara surga yang paling kecil 10 kali dunia ini luasnya, yang terendah 10 dunia bukan 10 kali bumi, 10 kali jagat raya ini luas. Ini surga Aden. Tersenyum terlihat gigi berubah warna surga Aden tadi. Maka takjublah Jibril tadi melihat nur dari gigi bidadari, dia menyangka ini nurnya Allah. Maka seketika spontan Jibril sujud kepada bidadari tadi. Sujud langsung. Maka apa kata bidadari? Wahai makhluk yang Allah percaya, angkatlah kepalamu, kata para bidadari. Maka baru diangkat kepala Jibril tadi. Dilihatlah wajah bidadari. Subhanallah, katanya takjub. Maha suci zat yang telah menciptakan engkau, katanya. Wahai makhluk yang Allah percaya, tahukah engkau untuk siapa kami diciptakan Allah? Menggeleng Jibril tadi. Maka bidadari sampaikan, ketahuilah Jibril, sesungguhnya kami diciptakan Allah untuk hamba-hamba Allah yang ketika di dunia
dia lebih memilih ridhonya Allah daripada mengumbar hawa nafsunya. Ini jihad paling besar. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia menyandarkan hawa nafsu pada agamanya. Nah, maka nanti ketika di surga dikumpulkan, mudah-mudahan masuk lagi itu Pak. Nah, mudah-mudahan dia Masya Allah, kalau cerita akhir ini Pak, Allah ini tahu, maha tahu dia nih Pak. Allah tahu siapa kita yang akan masuk surga nanti. Allah tahu siapa di antara kita nauzubillah yang masuk neraka. Kalau dia maha tahu, kita belum tahu, maka kita suruh berjuang. Gak bisa main-main berjuang. Bikin rumah aja kita mati-matian, yang mau tinggal mati, apalagi bangun istana. Ridho Allah yang mau dikejar. Maka diumumkan begitu indah surga. Mau nggak aku tambah lagi nikmat tadi? Maka terkejutlah Rasulullah. Apakah ada lagi nikmat ya Allah? Maka ketika itu Allah bukalah hijab, tirai antara Allah dengan hambanya. 70.000 hijab tirai dibukakan dari ahli surga dengan Allah. Maka ketika itu ahli surga melihat wajahnya Allah yang maha indah. Maka seketika itu ahli surga angkat tangan, ya Allah, izinkan kami sujud kepada Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Tidak ada sujud di surga. Nah, tidak ada ibadah yang tinggal menikmati. Maka nggak ada cara, mesti lurusnya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan walau yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi. Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beribadah dan jangan dia menserikatkan aku dalam ibadah. Maka mudah-mudahan Allah kita beri niat ikhlas sehingga Allah terima kita dunia tetap berjuang. Insyaallah ya. Maka sama-sama bersungguh-sungguh dalam dakwah dan jangan lupa terus berdoa. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa ikafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa ajli sultanik. Ya awalan awalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya hayyu ya qayyum. Birahmatika nastaghis aslih li sya'ni kullahu wa takilni ila nafsin tarfata'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Hari ini kami berkumpul di rumah yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, angkat tangan, tengadahkan tangan kepada kami ya Allah. Tangan yang senantiasa bermaksiat kepadamu ya Allah. Memohonkan ampunan dengan lidah senantiasa bermaksiat kepadamu ya Allah. Kami tahu kan banyak dosa ya Allah. Kami tahu Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunkan seluruh dosa kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, seluruh dosa kesalahan kami ya Allah. Ampunkan pula dosa ibunda ayah kami ya Allah. Bila mereka hari telah tiada, telah meninggal dunia ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Terang benderangkan kubur mereka ya Allah. Jangan Kau azab mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka menjadi teman-teman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, bila mereka hari ini masih hidup ya Allah, ya Allah berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Pilih mereka untuk buat kerja nubuah ini ya Allah. Ya Allah, sebelum dia meninggal dan sempurnakan hidup mereka kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, anak istri kami ya Allah, jadikan istri yang soleha ya Allah. Suami anak istri kami soleh soleha. Ya Allah, anak kami tuntun bimbing mereka ya Allah agar jadi berjuang-berjuang agama-Mu ya Allah. Ya Allah, yang mondok ya Allah, kuatkan, sabarkan, ikhlaskan ya Allah. Hari ini mereka mujahadah di pondok ya Allah. Kuatkan, sabarkan mereka ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah. Jadikan mereka pejuang-pejuang agama di akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan dan kerja ini ya Allah. Luruskan niat kami ya Allah. Jaga hati-hati kami ya Allah. Ya Allah, matikan dalam perjuangan agama ini ya Allah. Ya Allah, letakkanlah rezeki kami di ujung-ujung dunia ya Allah, untuk kami jemput dalam perjuangan fisabilillah ini ya Allah. Ya Allah, perkenankan doa kami ya Allah. Takaza begitu banyak ya Allah, tapi semangat semakin berkurang ya Allah. Ya Allah, beri taufik hidayah kepada kami untuk bersungguh-sungguh buat kerja ini ya Allah. Jangan Kau lempar kerjaan buah ini ya Allah. Ya Allah, perbaiki ibadah iman yakin kami ya Allah. Muamalah muasalah budi pekerti kami ya Allah. Ya Allah, hutang-hutang kami selesaikan ya Allah. Ya Allah, perkenankan doa kami ya Allah. Bantu kami ya Allah. Ikhtiar sakaratul untuk mengucapkan kalimah yang hari ini kami belajar memperjuangkannya ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh salat tafsir, berarti keluar kata tafsir.